Coba kamu tanya anakmu. Kemudian bapaknya ini bertanya kepada Mas Herman waktu itu, yang kamu lihat apa, Le? Itu ibunya baik, Pak, tapi kok kadang bentuknya berubah. Kalau sudah naik ke atas itu dia nggak punya kaki, malah badannya yang separuh itu seperti ular, Pak. Ada sebuah keistimewaan atau kelebihan yang bahkan sesuatu itu membuat iri banyak orang. Tapi tidak dengan orang yang mempunyai keistimewaan tapi justru menganggap itu sebagai hal yang menakutkan. Dan selamat datang di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya, Are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indigo, sebuah sebutan yang kadang diartikan karena dia memiliki sebuah kelebihan. Tapi beberapa orang bilang itu merupakan menjadi sebuah kekurangan. Dia tidak seperti orang-orang lainnya. Cerita kali ini dialami oleh Mas Herman. Dia sekarang berusia 32 tahun, 5 tahun lebih tua daripada aku. Aku ini dan Mas Herman memang kenal walaupun kita tidak begitu akrab. Sosoknya ini agak pendiam, tapi ketika dia ngomong ini rasanya sering buat kita ketawa. Tempat tinggal kita ini memang agak jauh, tapi di desanya itu adalah tempat tongkronganku waktu dulu. Mas Herman ini orangnya cukup unik. Menurut teman-temannya pun juga seperti itu. Nah, semua itu berawal karena menurut dia ini memang bisa melihat hal-hal gaib. Bahkan sosok-sosok yang menurutnya kadang menyeramkan, kadang pun lucu, dan itu sudah diketahui oleh banyak orang. Semua itu berawal dari ketika Mas Herman ini berusia 4 tahun. Beliau hidup di sebuah desa. Kala itu Mas Herman ini masih menjadi anak tunggal. Dia tinggal bersama ibu dan bapaknya. Nah, orang tuanya ini bekerja sebagai petani, pekerjaan yang biasa digeluti oleh warga sekitar. Di rumah yang sangat sederhana di sebuah kampung, Mas Herman ini juga memiliki seorang kakek. Dan kakeknya pun tinggal bersama dia. Sedangkan neneknya sudah lama meninggal. Kejadian ini diceritakan oleh ibunya Mas Herman ketika dia masih berusia sekitar 4 tahun. Waktu itu di sore hari dan menjelang maghrib, Mas Herman ini duduk di sebuah dapur sederhana dengan tungku dan bahan bakar kayu. Waktu itu ibunya ini sedang mandi. Mas Herman dibiarkan bermain sendiri di dapurnya itu. Sedangkan bapaknya ini masih berada di ladang walaupun waktu itu sudah menjelang maghrib. Sedangkan kakeknya Mas Herman ini, beliau sedang duduk di ruang tamu di depan. Nah, ketika ibunya ini sedang mandi, walaupun waktu itu tidak beberapa lama, mungkin hanya sekitar 10 atau 15 menit, dan itu terbiasa. Ketika beliau mandi, anaknya berada di dapur untuk sekedar bermain. Tapi ketika ibunya ini keluar, beliau ini tidak menemukan Mas Herman kecil yang menurutnya dari tadi itu bermain tak jauh dari kamar mandi itu. Kemudian masih dengan perasaan yang santai, ibunya ini menuju ke depan. Di situ dia bertanya kepada bapaknya atau kakek dari Mas Herman ini, "Pak, Herman kemana? Loh, tadi kan sama kamu. Kok kamu sekarang tanya sama aku? Sana cari dulu, siapa tahu dia jalan keluar." Kemudian waktu itu ibunya mencarinya sampai ke belakang rumah. Apalagi waktu itu pintunya dapur yang menuju ke belakang ini masih terbuka. Sambil memanggil-manggil nama anaknya tapi tidak juga menemukannya. Perasaan mulai panik.
Akhirnya dia kembali lagi ke depan untuk memberitahukan bapaknya kalau anaknya ini tidak ada. Jadi mereka berdua mencari ke sekeliling rumah. Nah, kebetulan jarak antar rumah waktu itu cukup jauh. Apalagi di belakang rumahnya orang tua Mas Herman ini sudah merupakan kebun yang banyak pohon-pohon besar di sana. Di sela kepanikan waktu itu, tiba-tiba bapaknya Mas Herman ini datang dengan membawa cangkul dan sabit. Beliau memang baru pulang dari ladang. Setelah istrinya menceritakan, suasana bertambah panik. Mereka bertiga mencari. Sedangkan sempat beberapa ada tetangga yang ikut mencari Mas Herman. Hampir 1 jam mereka mencari di sekeliling tempat itu, tapi juga tidak menemukannya. Akhirnya kakeknya Mas Herman ini, beliau ini memang memiliki sedikit keilmuan atau jenis ilmu kejawen. Memang pegangan orang tua pada zaman dahulu, mereka sedikit memiliki pengetahuan atau pegangan, entah itu jimat atau ilmu dari leluhur. Beliau akhirnya melakukan sedikit ritual di dalam rumah, tepat di kamarnya. Tak lama kemudian beliau keluar. Setelah itu beliau meneriakin nama cucunya itu 3 kali sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dari situ kemudian terdengar suara Mas Herman kecil ini sedang tertawa, dan tertawanya itu seperti dia sangat senang sekali. Mereka mengikuti arah suara itu, dan ternyata suara itu berasal dari kebun belakang rumah. Di situ ada beberapa pohon, dan satu pohon yang cukup besar. Pohon itu adalah pohon juwet. Pohon itu memang sudah dari dulu berada di tempat itu. Ketika itu mereka melihat Mas Herman ini ternyata berada di tengah pohon itu. Secara logika tidak bisa anak kecil seperti ini naik ke atas itu. Apalagi suasana waktu itu sudah maghrib. Kemudian dengan tenang kakek dari Mas Herman ini naik dengan memanjat pohon itu. Kemudian membawa cucunya. Setelah sampai turun, beliau bilang kepada anaknya yang perempuan ini atau ibunya dari Mas Herman, bawa anakmu pulang, mandikan dia. Setelah itu kamu bawa ke kamar, dan semuanya sekarang pergi dari sini. Kakeknya Mas Herman hanya tinggal sendiri di tempat itu, di belakang itu. Entah apa yang dilakukan beliau waktu itu, karena tidak ada yang mengetahuinya. Tak beberapa lama semuanya sudah bubar karena menemukan Mas Herman dalam keadaan sehat-sehat saja. Tapi mereka semuanya tahu itu merupakan hal yang ganjil. Akhirnya Mas Herman ini mengingat kalau waktu itu di atas pohon itu dia ini seperti ada yang menggendong, dan sosoknya waktu itu mirip dengan ibunya. Jadi dia mau, tapi dia belum sadar dan belum mengerti kalau waktu itu dia berada di atas pohon itu. Setelah kejadian itu, Mas Herman sangat diawasi oleh ibunya, apalagi kalau menjelang sore hari. Kadang mulai terlihat cukup perilaku yang aneh. Mas Herman terkadang bermain sendiri, seperti dia ini bersama dengan seseorang. Ibunya terus memperhatikan itu. 2 tahun berselang ketika Mas Herman sudah bersekolah, dan mungkin waktu itu kelas 1 atau kelas 2 SD, dia sempat lupa. Kejadian terulang lagi. Dia tiba-tiba ditemukan sedang bermain di bawah pohon juwet itu di sore hari. Ibunya terus memanggil tanpa berani mendekati anaknya. Mas Herman ketika dipanggil dia hanya diam saja. Dia tak menyaut apapun. Kemudian kakeknya mengambil anaknya itu, dibawa ke dalam rumah. Mas Herman masih kecil. Dia belum mengerti apa-apa. Ketika digendong oleh kakeknya, dia berbisik kepada kakeknya, "Itu ibu naik ke atas pohon, kek." Dia naik ke atas,
Aku mau diajak tapi aku nggak mau. Kakeknya langsung bilang kepada cucunya ini, sudah kamu diam saja, nggak usah dilihat, biarkan saja dia naik ke atas. Setelah itu Mas Herman dibawa ke dalam rumah. Bapaknya pun sempat meminta tolong kepada mertuanya atau kakek Mas Herman. Mbok ya diobatin pak anak ini, kenapa dia kok terus-terusan begini. Akhirnya kakeknya Mas Herman ini bercerita, anakmu ini sudah punya ibu angkat. Dia memang tinggal di pohon juwet itu. Coba kamu tanya anakmu. Kemudian bapaknya ini bertanya kepada Mas Herman waktu itu, yang kamu lihat apa, Le? Itu ibunya baik pak, tapi kok kadang bentuknya berubah. Kalau sudah naik ke atas itu dia nggak punya kaki, malah badannya yang separuh itu seperti ular pak. Tapi ibunya baik, aku sering diajak main. Kemudian mereka semakin takut. Tapi dengan hal itu kakeknya ini mengerti dengan apa yang dialami oleh cucunya ini. Di malam itu kakeknya melakukan ritual untuk kedua kalinya. Setelah itu beliau ini keluar dengan menyuruh anak perempuannya atau ibunya Mas Herman ini menyiapkan beberapa sesajen terdiri dari kopi tanpa gula, kopi hitam yang sangat pahit, ada satu batang rokok yang dinyalakan, tepatnya rokok kretek waktu itu, dan beberapa jenis kembang. Nah setelah itu ibunya Mas Herman ini bertanya kepada bapaknya, buat apa toh pak? Sudah kamu gak usah ngurus, biar bapak yang menyelesaikan, supaya anakmu ini gak ada gangguan. Setelah itu dia mengambil kapak dan membawa beberapa sesajen itu ke arah pohon juwet tadi. Sebenarnya bapaknya Mas Herman ini mau menemani, tapi kakeknya pun melarangnya. Kamu sudah di rumah saja, jaga anak istrimu, biar aku yang melakukannya sendiri. Jam 9 malam tiba-tiba terdengar suara ketukan kapak. Kakeknya Mas Herman ini, beliau menebang pohon juwet itu di malam hari. Beberapa warga sempat ke rumah Mas Herman bermaksud menanyakan ada apa. Setelah semuanya dijelaskan, mereka mengerti dan tak ada satupun yang berani ikut campur, karena mereka tahu bahwa kakeknya Mas Herman ini, beliau adalah orang yang dituakan dan memiliki beberapa jenis ilmu. Cukup lama karena kapak itu tak mampu memotong pohon yang sangat besar itu. Tapi pada akhirnya mungkin butuh waktu beberapa jam, pohon itu pun tumbang. Tak lama kemudian kakek dari Mas Herman ini pulang. Sebelum masuk rumah, beliau sempat mengitari rumahnya beberapa kali. Dan ketika masuk dari lewat pintu belakang, beliau pertama duduk di depan dapurnya sambil menyalakan api. Anak dan menantunya, yaitu orang tuanya Mas Herman ini, bertanya kepada bapaknya ini, kenapa pak? Sudah gak apa-apa, semuanya sudah beres, tapi biarkan api ini menyala sampai pagi. Dan kalian gak usah keluar lewat pintu belakang, tutup dan kunci pintu belakang ini. Kalau besok aku sakit, gak usah dibawa ke puskesmas atau diobatin, biar bapak istirahat saja, paling juga 2-3 hari sembuh. Nah ternyata keesokan harinya kakeknya Mas Herman ini benar-benar sakit. Beliau mengalami meriang atau keadaan panas dingin. Anak dan menantunya sempat khawatir, tapi kakeknya Mas Herman ini, beliau berkata kalau mungkin besok juga sudah sembuh. Keesokan harinya lagi ketika sudah sembuh, beliau ini memeluk cucunya yaitu Mas Herman ini dan membisikkan, ibumu sekarang sudah gak ada di belakang, dia ini sudah pindah, jadi kamu gak usah takut kalau main lagi.
Mas Herman yang masih polos waktu itu bertanya kepada kakeknya, "Memang ibu pergi kemana, kek?" "Pergi jauh ke sana. Kamu gak akan ketemu dia lagi." Setelah kejadian itu, Mas Herman sudah kembali tenang. 5 tahun berlalu. Usia Mas Herman kini sekarang sekitar 12 tahun. Pada waktu itu dia merasa sesuatu berbeda. Di sore hari dia sedang duduk sendirian di depan rumah. Suasana sangat sepi dan waktu itu tiba-tiba gerimis. Tak deras, tapi angin tiba-tiba kencang. Dari arah sebelah timur, di situ ada ujung jalan. Kebetulan rumah Mas Herman ini paling berada di sisi timur, karena di sebelahnya hanya ada satu rumah lagi dan di atasnya sudah perkebunan. Sore itu Mas Herman tiba-tiba melihat ada seorang kakek-kakek dengan menggunakan tongkat. Beliau ini berjalan sangat pelan. Mas Herman terus melihat sosok itu. Bahkan dia sempat bertanya, "Mau kemana, kek?" Pada waktu itu kakeknya hanya menoleh ke arah Mas Herman. Melihat kakek itu yang berjalan sangat pelan, apalagi sudah menjelang malam, Mas Herman ini kemudian menghampirinya. Kemudian Mas Herman dengan polosnya ini memegang tangan kanannya ini. Menurut cerita Mas Herman, tangannya sangat dingin sekali. Dia hanya berpikir mungkin kakek ini kedinginan. Karena merasa iba, kemudian Mas Herman mengajak kakek itu untuk singgah di rumahnya. Ketika kakek itu diajak masuk ke rumahnya, beliau hanya menggelengkan kepala. Akhirnya beliau didudukkan di sebuah kursi di depan rumahnya itu. Tak lama kemudian Mas Herman masuk. Ibunya sempat bertanya, "Kenapa, Man?" "Aku mau bikin teh, Bu. Ada bapak-bapak sudah tua di depan, kasihan." Nah, ibunya ini cuma mengangguk saja. Mas Herman ke dapur dan membuat teh panas. Kemudian dengan membawa segelas teh panas itu, Mas Herman keluar dan menyajikan teh itu di samping kakek itu. Tak lama kemudian ibunya ini keluar rumah dan bertanya kepada Mas Herman, "Loh, mana tamunya? Kok gak ada siapa-siapa?" "Lah ini loh, Bu, di sampingku ini kan kakek. Kenapa ibu gak ngeliat?" "Kamu ini gak usah aneh-aneh, teman. Kita ini di rumah cuma berdua. Bapakmu sama kakekmu ini belum pulang." "Ini, Bu, ada bener." Nah, ketika itu Mas Herman kembali melihat ke sampingnya, tapi sosok itu sudah hilang. "Duh, kok gak ada, Bu? Kemana kakek-kakek tadi?" "Sudah, Man, gak usah aneh-aneh. Bawa tehmu masuk, kemudian tutup pintu." Kejadian itu pun diceritakan kepada suami dan bapaknya. Bahkan ketika diberitahu, kakek dari Mas Herman ini hanya termenung seolah-olah sambil memikirkan sesuatu. Terus bertanya kepada anaknya, "Berapa sekarang usia si Herman?" 12 tahun, Pak." "Oh, ya sudah. Emang kenapa, Pak?" "Mungkin apa yang pernah terjadi pada dia di waktu dulu sekarang mulai terulang lagi. Kalian harus lebih mengawasinya dan sering mendengarkan ceritanya. Kalau dia bercerita tentang apa yang dia lihat dan dia rasakan, kalian harus mengetahui semua itu. Aku cuma khawatir dia tidak bisa mengendalikan." Kemudian setelah itu mereka melupakan kejadian tadi. Ibunya sering mengajak Mas Herman untuk bercerita tentang apa yang dia pikirkan, tapi Mas Herman sangat tertutup. Dia hanya sering bercerita kepada kakeknya. Suatu hari Mas Herman ini bercerita kalau ketika dia pulang sekolah dengan jalan kaki, dia ini melihat waktu itu dia melewati sebuah gang kosong. Di situ ada deretan pohon. Salah satunya adalah pohon asam. Di siang hari waktu itu Mas Herman melihat ada seperti sosok wanita sedang duduk dan dia mengayunkan kakinya sambil melihat ke arah Mas Herman.
itulah sosok yang sangat ditakuti oleh Mas Herman. Padahal waktu itu adalah siang hari, karena menurutnya wajahnya ini sangat seram, termasuk tatapan dan beberapa seperti bekas luka yang ada di pipinya. Jaraknya sangat dekat, jadi waktu itu menurut Mas Herman, sosok itu terlihat dengan jelas sekali. Kakek dari Mas Herman ini terus menasehati cucunya supaya lebih berhati-hati dan bisa mengendalikan diri. Kamu tidak usah khawatir, Man. Dicuekkan saja. Hal-hal seperti itu memang ada. Mungkin kamu memang punya kelebihan daripada orang-orang yang lain. Tapi aku tersiksa, kek, karena beberapa kali aku lebih ketakutan ketika melihat mereka. Seberapa sering, Man, kamu melihat? Enggak sering juga, kek. Tapi kalau tiba-tiba mereka muncul, aku takut. Dari situ kemudian kakeknya ini beberapa kali memberi seperti pagar gaib atau menutup penglihatan daripada Mas Herman. Tapi semua itu hanya berlangsung beberapa saat. Kadang kalau malam hari, Mas Herman ini seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi itu juga tidak terlalu sering. Di usia 17 tahun, sebuah hal yang sangat menyedihkan dialami oleh Mas Herman. Sosok yang paling dekat dengannya dan sayang dengan dia meninggal. Beliau adalah kakeknya. Dan sebelum meninggal, kakek dari Mas Herman ini sempat sakit beberapa hari. Pada waktu itu, kakeknya ini sedang tidur. Kemudian Mas Herman ini bilang kepada kedua orang tuanya kalau itu di samping kakek ada nenek-nenek. Nah, waktu itu Mas Herman ditinggal oleh neneknya ini di saat usianya masih bayi. Jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana rupa dari neneknya itu. Apalagi di sana tidak ada foto sama sekali. Kemudian ibunya bertanya, sosoknya bagaimana, Man? Mas Herman ini menjelaskan dengan jelas. Dan yang terakhir dia bilang kalau sosok itu tersenyum kepadanya. Orang tuanya waktu itu langsung menangis karena dia tahu kalau sosok yang dilihat oleh Mas Herman ini adalah wujud dari neneknya dulu. Sebuah pertanda yang mungkin menunjukkan kalau kakeknya akan segera meninggal. Tapi 2 hari kemudian memang terjadi. Kakek dari Mas Herman ini meninggal dunia di usianya yang memang cukup sudah tua. Dan masih ada beberapa kisah lagi setelah Mas Herman ini meninggal oleh kakeknya. Dia mengalami beberapa hal yang cukup aneh. Semuanya tentang hal gaib dan mistis. Dan sekali pernah bersamaku. Durasinya terlalu panjang, jadi aku ceritakan di part kedua ya. Terima kasih. Dari cerita ini bisa diambil sebuah kesimpulan. Setiap manusia yang lahir pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walaupun kadang kelebihan kita cuma sekedar kelebihan lemak atau kelebihan berat badan. Tapi percayalah, kita akan terlihat istimewa di mata orang yang tepat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Komen jika ada kekurangan ya, soalnya masih belajar. Like, subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.